Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Paling Hina Menjadi Mulia. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita mulai renungan kita. Ayat bacaan renungan hari ini perlu kita baca satu bab saja. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17 berkata, Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita lanjutkan kisah inspiratif. Terkait dengan pengalaman buruk di masa lalu, banyak orang mencoba melupakan namun gagal. Trauma berkepanjangan terjadi, dan menjadi penghalang untuk berkembang di masa depan. Upaya melupakan gagal total. Sebab melupakan menjadi tindakan terselubung untuk menyangkal bahwa peristiwa yang dimaksud tidak pernah terjadi. Di sini menjadi dilema, diingat akan terus menyakitkan, dilupakan namun gagal untuk melupakan. Faktanya, seseorang menjadi seperti hari ini tidak bisa lepas dari berbagai pengalaman yang telah terjadi, tentu termasuk di dalamnya segala pengalaman buruk yang hendak dilupakan. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat sebelum bertobat. Dia seorang ahli Taurat yang bersemangat untuk menjaga ajaran yang benar dari penyesatan. Tindakan menganiaya jemaat dengan menyeret orang percaya ke dalam penjara adalah pilihan sadar, normal, dan logis, sesuai dengan apa yang diyakininya. Tentu telah banyak yang menjadi korban keberingasannya, tidak tanggung-tanggung, bahwa tindakannya legal secara hukum, sehingga membuatnya dianggap sebagai pahlawan. Segalanya berubah, ketika ia mengalami penglihatan dan menjadi percaya. Kebutaannya menjadi kesempatan berharga, membuatnya paham apa yang sedang Allah karyakan bagi kehidupannya. Ia belajar dari orang percaya untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Modalnya sebagai seorang ahli Taurat membuatnya lebih bersemangat dibandingkan dengan para murid yang lain. 3 kali perjalanan perkunjungan ia lakukan untuk jemaat-jemaat yang tersebar. 13 surat ia tulis untuk menggembalakan jemaat yang mengalami pergumulan. Beberapa rumusan iman menjadi warisan berharga bagi gereja untuk membangun kehidupan jemaat di kemudian hari. Bagaimana sikapnya dengan pengalaman masa lalu yang telah dialami? Adakah upaya untuk melupakan? Tidak. Sebaliknya ia memberikan makna baru terhadap masa lalu sebagai alat untuk menyatakan kebenaran. Ia tidak malu dengan kejahatan yang pernah ia lakukan sebagai penganiaya jemaat. Sebaliknya pengalaman tersebut menjadi alat baginya untuk menegaskan tentang kesabaran dan kasih karunia yang telah Allah lakukan dalam hidupnya. Masa lalu tidak akan bisa dihapus atau dilupakan. Masa lalu adalah realita kehidupan. Sebagai realita, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menerima dengan kerelaan. Tentu bukan dengan penerimaan yang polos apa adanya. Penerimaan diikuti dengan pemaknaan secara baru tentang apa yang telah terjadi, tidak peduli seburuk apapun masa lalu. Jika dimaknai secara tepat, maka akan memberikan inspirasi kuat untuk menata masa depan. Apa yang hina di masa lalu bisa menjadi mulia jika dimaknai secara tepat. Tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa." Nas hari ini adalah pengakuan mendalam dari Rasul Paulus tentang tujuan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Paulus menyatakan dengan tegas bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Lebih dari itu, ia menyebut dirinya sendiri sebagai yang paling berdosa di antara mereka. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Pertama, kebenaran yang mutlak. Paulus memulai dengan mengatakan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa pesan ini bukan hanya sebuah pendapat, tetapi sebuah kebenaran yang harus dipegang teguh oleh semua orang percaya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kedua, misi Yesus Kristus. Tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah inti dari Injil dan merupakan kabar baik bagi semua orang. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh kasih karunia-Nya.
Kasih Yesus tidak terbatas dan dapat menjangkau semua orang, tidak peduli seberapa besar dosa mereka. Ketiga, kerendahan hati Paulus. Paulus, meskipun seorang rasul besar dan pelayan Tuhan, tidak segan mengakui bahwa ia adalah yang paling berdosa di antara semua orang. Ini menunjukkan kerendahan hatinya dan pengakuan akan kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, tetapi selalu menyadari kelemahan dan dosa kita sendiri. Keempat, penerimaan dan pengampunan. Pengakuan Paulus memberikan kita pengharapan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Jika Paulus, yang menyebut dirinya sebagai yang paling berdosa, bisa diselamatkan, maka kita semua juga bisa mendapatkan pengampunan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menerima kasih karunia Tuhan dengan hati yang terbuka dan bersyukur. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa poin penting yang hendak direnungkan, yakni: pertama, kebenaran yang harus diterima. Paulus menegaskan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Hal ini menandakan pentingnya pesan ini untuk diterima dan dipercaya oleh semua orang. Yesus Kristus datang ke dunia dengan tujuan utama untuk menyelamatkan orang berdosa. Kebenaran ini adalah fondasi dari iman Kristen dan harus menjadi dasar dari hidup kita sebagai orang percaya. Kedua, kasih karunia dan misi Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita meskipun kita adalah orang berdosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Kehadiran Yesus di dunia adalah manifestasi dari kasih Allah yang terbesar, yang memberikan pengharapan kepada semua orang yang merasa tidak layak. Ketiga, kerendahan hati Paulus. Paulus, meskipun seorang rasul yang dihormati, tidak ragu untuk mengakui bahwa dia adalah yang paling berdosa di antara semua orang. Kerendahan hati Paulus ini mengajarkan kita untuk tidak sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Sebaliknya, kita harus selalu menyadari kelemahan dan ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan. Keempat, pengakuan dan pengampunan. Pengakuan Paulus tentang dosanya sendiri menunjukkan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa besar dosa mereka, dapat menerima pengampunan melalui Yesus Kristus. Ini adalah pesan pengharapan yang kuat bahwa keselamatan dan pengampunan tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya dan bertobat dari dosa-dosanya. Karena itu, sama seperti Paulus, kita juga harus siap untuk membagikan pesan pengharapan ini kepada orang lain, mengingat bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita harus bersedia mengasihi dan mengampuni orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kita. Aku bersyukur kepada Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Bersyukur kepada Tuhan merupakan respons kita atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebaikannya harus kita syukuri dengan hati yang sungguh. Yang dimaksudkan Paulus dengan syukur di sini adalah syukur yang keluar dari hati yang terdalam. Syukur karena mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan secara nyata, bukan karena cerita atau menurut kata orang. Paulus mempunyai pengalaman tersendiri bersama Tuhan yang menguatkannya. Dalam seluruh pelayanannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, senang ataupun susah, sehat maupun sakit, semua itu benar-benar dirasakan dan dialaminya dengan ditopang oleh kekuatan Tuhan saja. Itulah sebabnya Paulus sungguh bersyukur. Rasa syukur yang keluar dari hati dapat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan tegar. Oleh karena itu, rasa syukur yang demikian adalah rasa syukur yang berlaku untuk semua orang dengan segala karakter,
temperamen, dan sifat, semua orang bisa menjalani hidup dengan rasa syukur karena merasakan kekuatan Tuhan yang terjadi, syukur dari hati yang benar-benar mengalami kasih karunia dan kekuatan dari Tuhan yang tidak ditemukan dimanapun, tidak ada di dalam kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya, selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat bacaan hari ini, Paulus bersyukur karena di dalam kelemahan dan keterbatasan dirinya, ia tetap dianggap setia dan masih dipercayakan melakukan pelayanan oleh Tuhan Yesus. Kalau melihat dirinya di masa lalu, Paulus merasa tidak pantas dan layak jadi pelayan Tuhan. Dahulu ia penghujat dan penganiaya yang ganas. Paulus menangkap, menyiksa, dan membunuh para pengikut Kristus. Dengan mengatasnamakan hukum Taurat, Paulus menjadi pejuang garis depan yang menegakkan aturan. Namun dengan anugerah, Tuhan Yesus malah memilih Paulus sebagai rasulnya dan bahkan menjadikannya sebagai utusan Kristus kepada banyak orang. Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah. Ia sudah selayaknya dihukum karena dosa-dosanya. Bahkan berulang kali ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang paling berdosa. Namun syukurlah, Allah tidak memalingkan wajahnya dari Paulus. Tuhan justru mengulurkan tangan kasih-Nya kepada Paulus dan mengangkatnya dari jurang keberdosaan. Jika direnungkan kembali, kehidupan Paulus sama seperti kehidupan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita berani menyatakan bahwa kalau kita bisa melayani Tuhan karena kemampuan, kesucian, dan kesalehan hidup kita? Justru tidak. Tuhan tidak memandang itu semua. Tuhan memilih orang yang Dia pakai sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jika pilihan Tuhan bergantung kepada kesucian dan kesalehan seseorang, maka tidak mungkin Tuhan memilih Paulus dan kita untuk menjadi hamba-Nya. Mengapa? Karena kita semua orang berdosa. Bersyukur kita dipanggil dan dipercayakan melakukan pelayanan Tuhan. Semua itu bukan karena kemampuan atau kesalehan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang menjadikan kita, orang paling berdosa, menjadi alat-Nya. Sebagaimana Paulus, selayaknya kita pun bersyukur atas kasih karunia dari Tuhan Yesus. Karena itu, mari jadikan diri kita teladan bagi orang lain, sehingga orang lain yang sama seperti kita, yaitu mereka yang berdosa, menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah tersebut di dalam hidup kita. Berilah yang terbaik baginya melalui pelayanan kita terhadap Tuhan Yesus dan sesama. Apa artinya Paulus adalah kepala orang berdosa? Dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Rasul Paulus meringkas Injil kasih karunia Allah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Besarnya karunia yang telah diperolehnya di dalam Kristus paling dipahami oleh Paulus ketika dihadapkan dengan latar belakang suram dari kebobrokan dirinya sendiri yang dalam. Maka, dengan rasa syukur yang rendah hati, Paulus menerima gelar orang yang paling berdosa. Seorang komentator Alkitab menggambarkan kasih karunia keselamatan sebagai karunia Allah. Ia memberikannya tanpa uang dan tanpa harga. Itu adalah karunia-Nya yang murah hati dan agung dalam Kristus Yesus kepada orang yang paling berdosa. Kata kepala dalam 1 Timotius 1 ayat 15 adalah terjemahan dari istilah Yunani protos, yang berarti, pertama, memimpin, atau berada di atas semua yang lain. Itu juga diterjemahkan, yang terutama, terburuk dari mereka, dan terburuk dari mereka semua. Paulus melihat dirinya sendiri sebagai yang paling utama, peringkat tertinggi, terburuk dari semua orang berdosa. Seorang pendosa adalah seseorang yang hidup dan tindakannya bertentangan atau memberontak terhadap kehendak dan hukum Tuhan. Tepat sebelum pertobatannya,
Saulus mengucapkan ancaman dengan setiap napas dan ingin membunuh para pengikut Tuhan. Paulus berkata, "Akulah yang utama, bukan aku adalah yang paling berdosa." Sebagai seorang rasul, dia tidak pernah menyimpang dari inti Injil, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Keselamatan Allah selalu ditujukan bagi orang berdosa. Paulus tetap mengingat kebobrokan masa lalunya dan kerusakan yang terus berlanjut di garis depan pikirannya, karena ia melihatnya sebagai pendamping penting untuk pemahaman penuh tentang kasih karunia. Paulus bersaksi kepada gereja di Korintus, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tetapi aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Kepada jemaat Efesus, ia berkata, "Meskipun aku paling hina di antara semua orang kudus, kasih karunia ini telah dianugerahkan kepadaku, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Semakin kita memahami berat dan luasnya dosa kita, semakin baik kita dapat memahami besarnya dan cakupan pengampunan serta kasih karunia Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mengenali dan mengingat kebenaran tentang diri kita sendiri, cara hidup kita yang lama dengan kelemahan dan kegagalan kita, kurangnya harapan dan tujuan kita, dan ketidakberdayaan kita yang sama sekali terpisah dari Tuhan, kita tetap sangat rendah hati dan bersyukur atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Seperti Paulus, kita bersukacita dan bersyukur kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah menguatkan aku untuk melakukan pekerjaannya. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanannya kepadaku. Meskipun aku telah menghujat nama Kristus, tetapi Allah mengasihani aku, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan dan tanpa iman. Betapa murah hati dan murah hati Tuhan kita. Ia memenuhi aku dengan iman dan kasih yang datang dalam Kristus Yesus. Kita tidak menyalahkan diri sendiri dalam kutukan yang mengalahkan diri sendiri. Sebaliknya, kita memberikan pujian, kemuliaan, dan hormat kepada Tuhan atas karunia-Nya yang murah hati berupa belas kasihan, kasih karunia, damai sejahtera dengan Tuhan, keanggotaan dalam keluarga Allah, dan hidup kekal di hadirat-Nya. Beberapa dari kita mungkin telah memulai seperti orang Farisi dalam perumpamaan Yesus, begitu tidak menyadari keberdosaan kita dan kebutuhan akan keselamatan, sehingga kita berdoa, "Aku mengucap syukur kepadamu, Allah, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, penipu, orang berdosa, pezinah." Namun, akhirnya, kita berakhir seperti pemungut cukai yang rendah hati yang bahkan tidak berani menengadah ke langit, tetapi memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Paulus menyebut dirinya sebagai orang berdosa, karena dia, seperti pemungut cukai, sangat menyadari keberdosaannya dan memahami betapa dosa itu telah merugikan juru selamatnya. Identifikasi diri ini adalah penemuan setiap orang yang matanya telah terbuka, yang hati nuraninya telah terbangun, dan yang hatinya telah ditusuk oleh Roh Kudus. Itu adalah sikap rendah hati setiap orang percaya yang mengakui bahwa dia sama sekali tidak berdaya dan bergantung pada Tuhan untuk keselamatan. Itu adalah pengakuan yang harus kita semua buat. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tujuan nasihat, 1 Timotius 1 ayat 5 berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Setiap orang membutuhkan nasihat.
Nasihat diberikan agar orang yang dinasihati melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tujuan setiap nasihat berbeda-beda. Ada nasihat yang bertujuan untuk menyatakan kesalahan, menghukum, menegur, dan lain sebagainya. Dalam nas hari ini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi jelas bahwa nasihat itu harus diberikan dalam kasih supaya mereka yang mendengar nasihat juga boleh memiliki kasih yang sama dengan kasih kita dan juga kasih Tuhan. Sebagai contoh, jika ada orang yang sedang dimusuhi oleh orang lain, nasihat apa yang harus kita berikan? Salah satu nasihat yang baik adalah jika kita menasihatkan agar orang tersebut mengampuni orang lain yang memusuhinya. Dalam hal itu kita memberikan nasihat dalam kasih supaya orang tersebut memiliki kasih yang sama dengan kita. Jika kita belum hidup dalam kasih, maka akan mustahil kita dapat memberikan nasihat dalam kasih. Selanjutnya, nasihat juga diberikan supaya mereka yang mendengarnya dapat memiliki hati nurani yang murni. Dalam hal ini kita harus punya kecerdasan supaya kita yang mendengar nasihat dapat membedakan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang murni dan mana nasihat yang diberikan dengan maksud yang tidak murni atau tidak tulus. Di sisi lain, kita yang memberikan nasihat juga harus belajar menjaga hati dan motivasi kita supaya nasihat kita adalah nasihat yang lahir dari hati nurani yang murni. Akan sangat berbahaya jika kita memberikan nasihat yang menyesatkan karena niat hati kita tidak tulus untuk membantu, misalnya karena kita iri hati, dendam, atau punya rasa tidak mau kalah dengan orang lain. Di situ nasihat kita akan mulai menyimpang dari jalan yang seharusnya. Betapa berbahayanya jika kesalahan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi pemimpin, khususnya pemimpin jemaat. Orang seperti itu tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak iman jemaat yang dipimpinnya dengan nasihat yang berasal dari hati nurani yang sudah gelap dan tidak murni lagi. Terakhir, nasihat juga harus diberikan dari iman yang tulus ikhlas. Di sini ada dua kata penting yaitu iman dan ketulusan atau keikhlasan. Nasihat yang diberikan dari iman artinya adalah dalam setiap hal. Nasihat yang kita berikan tidak menyimpang dari kebenaran di dalam Injil. Sebagai contoh, jika ada seorang wanita datang kepada kita dan mengeluh bahwa suaminya bukan orang percaya dan memaksanya untuk pindah agama ke agama suaminya, maka tentu kita tidak bisa menggunakan ayat, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Kita harus memberikan nasihat dengan bijak, yaitu bahwa ia harus lebih tunduk kepada Tuhan daripada kepada suaminya. Dalam hal ini, ia harus tetap mengasihi dan tunduk kepada suaminya dalam batas-batas tertentu saja, dan tidak boleh meninggalkan iman percayanya demi suaminya. Nasihat yang diberikan dari iman yang benar akan membuat orang yang mendengar dan melakukan nasihat tersebut semakin beriman kepada Tuhan dan bukannya justru meninggalkan Tuhan. Selain itu, nasihat juga harus diberikan dengan ketulusan dan keikhlasan. Artinya, dalam memberikan nasihat kita tidak boleh mengharapkan sesuatu. Jangan sampai kita memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan untuk keuntungan dan atau kepentingan diri kita sendiri. Sebagai contoh, jika ada orang lain sedang sakit, apakah kita boleh menawarkan obat yang kita jual? Jika obat tersebut memang benar-benar manjur, dan kita tahu pasti khasiatnya dan penyakit yang diderita orang itu, maka tidak salah kita menawarkan obat yang kita jual. Akan tetapi jika tujuan kita menawarkan obat tersebut hanyalah supaya produk kita laku dijual, kita dapat untung, dapat poin, atau dapat bonus dari MLM tersebut, maka itu bukanlah nasihat yang tulus ikhlas. Dalam ayat selanjutnya Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ada orang-orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yaitu tujuan memberikan nasihat dengan benar. Akibatnya, mereka tersesat dalam omongan yang sia-sia. Tentu dalam hal ini jika nasihat tidak diberikan dengan benar,
maka yang ada hanyalah perdebatan tanpa akhir. Akhirnya terciptalah suatu omongan atau perkataan yang sia-sia antara kedua belah pihak. Nasihat yang menyesatkan jika dilakukan maka akan menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, pihak yang menerima nasihat akan menyalahkan pihak yang memberi nasihat, dan seterusnya. Oleh karena itu, mereka yang hendak memberi nasihat harus menguji diri sendiri dahulu apakah ia sudah layak dan pantas untuk memberi nasihat dengan benar. Betapa berbahayanya jika orang-orang yang sudah merasa berhak memberikan nasihat, apalagi sudah merasa berhak mengajar, kemudian menyampaikan nasihat dengan cara yang tidak benar. Mereka diibaratkan sebagai orang-orang yang ingin mengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti pokok-pokok ajaran mereka. Mereka bahkan sebenarnya tidak mengerti perkataan mereka sendiri. Oleh sebab itu, tanpa disadari, atau mungkin dengan sadar juga, mereka sedang mengajarkan penyesatan kepada orang lain. Jika orang tersebut adalah seorang pembicara atau pengkhotbah atau pendeta, maka jemaat akan dibawa kepada kesesatan yang sistematis. Tidak jarang bahwa pokok-pokok firman Tuhan atau nasihat-nasihat yang disampaikan adalah bagaimana membangun kerajaan si pembicara tersebut di dunia ini. Mereka mulai mengkultuskan dirinya sendiri, menganggap semua kritik kepada pembicara itu adalah dosa karena pembicara adalah hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Akibatnya, gereja seperti ini tidak akan membawa jemaat ke surga, tetapi gereja hanya akan memarkir jemaat tersebut di bumi. Di dalam gereja seperti itu, bisa jadi nasihat adalah sesuatu yang langka, karena hanya pendeta yang boleh memberikan nasihat. Lagi pula, nasihat yang diberikan juga belum tentu adalah nasihat yang benar, sehingga jemaat tidak akan dibawa kepada pemahaman dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka hanya dibuat nyaman di bumi dan lupa untuk memikirkan kekekalan abadi. Karena itu, hendaklah kita berbijak untuk memberikan nasihat yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, agar tujuan nasihat itu benar-benar adalah kasih, yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.